paling gue bisa balik Kamis. Itu berarti cuma Sabtu Minggu Frans. Sabtu ada apa? Sabtu ada apa? Datang aja. Gue konfirmasi dulu ya. Emang bener pun langsung 38 hari. Hah? Langsung 38 hari. Dari kementerian. Awalnya kan dia mulai besok nih. Gue kirimin SK-nya nanti buat lu. Itu nggak Gila, bisa. kayaknya serem banget langsung SK. Beda kementerian beda, kalau gue 42 hari. Lu bilang gue lagi. Kan ditambah ini seminar. Oh, gue seminar nanti terakhir 30 hari juga. 120 orang sih. Lu kan bisa bilang dulu kok saya paskan itu. Dan kartu saya dong bisa nggak? Nah, kalau bisa mah gue lakukan. Ya, gue mah lebih dari gue tempat yang begitu. Ya. Suara bocor. Kok bisa? Emang bocor sengaja. Hah? Kenapa? Emang dinyalain naik sound yang enggak, tapi ada suara kita. Ada suara kita. Coba di alter dulu. Loh. Ini dari sini. Enggak, ini udah dimatiin udah desktop audio semua. Desktop. Enggak, ini udah mati desktop audio, mic-nya juga mati. Bor. Frans. Kok suara kita bocor nih? Suara kita bocor. Dari sini, mic-nya udah mati. Soalnya dari sini Mario jelas banget. Ya, soalnya kita juga. Doang. Stop dulu aja. Suara Ini kita. anggota baru nih ceritanya nih. Coba. 16 orang ya non. Ngapain suara bocor, Bos? Masih nggak nih? Coba ya. Halo. Iya. Ini bocor, cuy. Ini bocor nih. Dari sini. Karena suara Mario paling jelas. Halo. Main dulu kali. Mik apaan? Kagak udah gue coba. Tuh itu masih gerak sendiri. Coba ngomong Mas. Halo. Bentar ya. Langsung di preview. Padahal tadi ngomongnya Udah kali. Udah. Enggak. Lo counter terus tekan setting. Mario yang gitu. Ini kalau enggak nih sama lain kita bisa ngobrol apa? Ini. Kan. Ini, lo tekan ini. Properties. Terlalu advance tadi. Karena ini mikrofon asik bukan dari Altron.
Shalom, Bapak Ibu, jemaat terkasih. Sebelum kita memulai kebaktian, marilah kita sejenak berdoa saat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda dan pemudi yang hadir di gedung ini, juga yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong, serta saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di sini. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, artinya mare-mare atau bersukacita. Dengan topik minggu adalah bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Pada Minggu Palmarum saat ini, kita diajak untuk menyambut kasih setia Tuhan dengan bersorak-sorai dan bersukacita bagi nama Tuhan dalam karya penggenapan keselamatan dalam Yesus Kristus. Bersoraklah dan serukanlah, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu memiliki berbagai pergumulan hidup yang terkadang membuat kita seolah-olah tidak mampu untuk menjalaninya. Namun, satu hal yang harus kita percaya, bahwa perlindungan dan harapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dialah yang menjadi gurung batu tempat perlindungan kita, sebab hanya orang yang mengandalkan Tuhanlah yang mampu bersukacita dan berseru, Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan sukacita dalam menyambut kasih setia Tuhan, marilah kita memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus dengan bernyanyi dari BNH, bersukacita pujilah.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Beginilah hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, atau untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima,
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Ayat epistel buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai dengan 16. Marilah kita membacanya secara responsoria. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang Tuhan yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Horas, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang beribadah di gereja bersama kami, dan jemaat yang beribadah di rumah melalui live streaming HKBP Kernolong. Marilah kita dengarkan warta jemaat HKBP Kernolong Minggu Palmarum Mare-Mare 28 Maret 2021 sebagai berikut. Ibadah minggu di masa new normal hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021 adalah Minggu Palmarum atau Mare-Mare dengan topik minggu bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Ibadah dilaksanakan 2 kali yaitu pukul 09.30 dan 17.00 WIB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu pukul 09.30 WIB ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah. Warta berikutnya persembahan ibadah. Pengumpulan persembahan ibadah hari ini kita lakukan setelah khotbah. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong nomor 10530173 di Bank BNI Cabang Kramat atau melalui Sintuawik masing-masing. Adapun peruntukan persembahan ibadah selama Minggu Suci atau Minggu Palmarum hingga Minggu Paskah dapat kita baca. Warta berikutnya rangkaian ibadah malam Pasyon, Jumat Agung dan Paskah. Ibadah malam Pasyon untuk mengenang dan merenungkan perjalanan dan sengsara Tuhan Yesus di kayu salib atau Via Dolorosa, maka gereja kita akan melaksanakan ibadah malam Pasyon selama 4 malam berturut-turut, yaitu ibadah malam Pasyon pertama tanggal 29 Maret 2021, ibadah malam Pasyon kedua hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, ibadah malam Pasyon ketiga hari Rabu 31 Maret 2021, dan ibadah malam Pasyon keempat hari Kamis tanggal 1 April 2021, waktu pukul 19.00 WIB. Cara pelaksanaan tatap muka di ruangan ibadah umum dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. B. Ibadah Jumat Agung hari tanggal Jumat 2 April 2021, waktu pukul 09.30 WIB. Cara pelaksanaan tatap muka di ruangan ibadah umum dan live streaming. Waktu pukul 17.00 WIB. Cara pelaksanaan tatap muka di ruangan ibadah umum tanpa live streaming. Pada kedua ibadah tersebut, perjamuan kudus akan dilayangkan sesuai agenda HKBP dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan sarung tangan, sendok roti perjamuan, hand sanitizer, dan menjaga jarak antar peserta perjamuan kudus. C. Pasca subuh atau buah-buah ijo. Hari tanggal Minggu 4 April tahun 2021, waktu pukul 05.00 WIB. Cara pelaksanaan tatap muka di ruangan serbaguna. D. Pasca subuh seksi sekolah minggu, hari dan tanggal Minggu 4 April 2021, waktu pukul 07.00 WIB. Cara pelaksanaan aplikasi Zoom. E. Pasca pertama hari dan tanggal Minggu 4 April 2021, waktu pukul 09.30 WIB. Cara pelaksanaan tatap muka di ruangan ibadah umum dan live streaming. Waktu pukul 17.00 WIB. Cara pelaksanaan tatap muka di ruangan ibadah umum tanpa live streaming. Yang F. Pasca kedua hari dan tanggal Senin 5 April tahun 2021, waktu pukul 19.00 WIB. Cara pelaksanaan
tatap muka di ruangan ibadah umum dan live streaming. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Warta berikutnya, ibadah Minggu Suci, perenungan pasion dalam keluarga. Diharapkan agar setiap keluarga melaksanakan ibadah Minggu Suci secara mandiri di rumah masing-masing. Mulai hari ini setiap pukul 17.00 WIB, buku tata ibadah Minggu Suci atau perenungan pasion telah disediakan oleh gereja. Buku tersebut berisikan rangkaian ibadah selama Minggu Suci, yaitu hari ke-1 Minggu Palmarum, hari kedua Senin pembersihan bait suci, hari ketiga Selasa pencobaan Yesus, hari keempat Rabu pengurapan Yesus, hari kelima Kamis perjamuan terakhir, hari keenam Jumat Agung pengadilan dan penyaliban Yesus, dan hari ketujuh hari Sabtu Yesus dalam kubur. Kebaktian atau perenungan saat ziarah Paskah. Hari ke-8 Minggu yaitu Paskah. Bagi warga jemaat yang belum memiliki buku tata ibadah ini, dapat memperolehnya di konsistori atau melalui Sintua Week masing-masing. Demikian diberitahukan. Warta berikutnya berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 telah meninggal dunia Amang Keri Samora Simanjuntak, suami Inang Debita Borusihaan, warga jemaat Week 10 Depkes Perhubungan, tutup umur 57 tahun 5 bulan. Disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit PGI Cikini dan akan dikebumikan hari ini di TPU Menteng Pulo. Ibadah Minggu di rumah duka dilayankan pada pukul 09.00 WIB oleh Inang Bibelfro Melda Junita Borusinaga dan Amang Sintua Deni Lumban Tobing. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Warta berikutnya, pelayanan perjamuan kudus bagi warga jemaat yang sakit. 1. Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 telah dilayankan sakramen perjamuan kudus bagi warga jemaat yang sakit, yaitu Inang D.J. Borusibarani, istri Amang Marpaung almarhum, warga jemaat Week 5 Cempaka Putih Galur Godam, beserta 10 orang anggota keluarga di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Sakramen dilayankan oleh Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Inang Bibelfro Melda Junita Borusinaga, dan Amang Sintua Sabar Mananti Parulian Sitompul. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 telah dilayankan sakramen perjamuan kudus bagi Inang Anggiat Mangapul Boru Tambunan, istri Amang Sidabutar almarhum, warga jemaat Week 7 Tanah Tinggi Tangsi Penggorengan, beserta 3 orang anggota keluarga di rumah keluarga. Sakramen dilayankan oleh Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Inang Bibelfro Junita Borusinaga, dan Amang Sintua Kaspar Junior Marhaposan Tambun. Demikian diberitahukan. Warta berikutnya bunga altar. Bunga altar hari ini dari keluarga Sintua Hotben Benhart Carleston Silitonga, Inang Nursiti Boru Sirait, dan keluarga Amang Horas Siregar, Inang Dinar Melva Nurmala Boru Huta Barat, sebagai ucapan syukur atas pemberkatan pernikahan putra dan putri. Tuhan memberkati. Warta berikutnya ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warta berikutnya, warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yaitu 1. Inang Mary Boru Huta Barat, istri Amang Simanjuntak almarhum, dari week 5 di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Yang kedua, Inang DJ Sibarani, istri Amang Marpaung almarhum, dari week 5 dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Yang ketiga, Melvin PMH Huta Barat, Naposo Bulung, dari week 1 dirawat di Rumah Sakit RSUD Tarakan, kamar 1717. Yang keempat, Inang Dormaintan Boru Sitinjau, istri Amang M Sitohang almarhum, dari week 3 dirawat di Rumah Sakit RSCM ruang ICU. Yang kelima, Kevin David Simanung Khalid, remaja, putra keluarga Amang Toruson, Martua Simanung Khalid, dan Inang Kenli Triana Boru Sibarani, dari week 7 dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. Yang keenam, Christian Julius Simanung Khalid, anak sekolah minggu, putra keluarga Amang Toruson, Martua Simanung Khalid, dan Inang Kenli Triana Boru Sibarani, dari week 7 di Rumah Sakit PGI Cikini. Nomor 7 sampai dengan nomor 34 perawatan di rumah, marilah kita bawakan di dalam doa. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca melalui WA Group Week atau melalui QR Code yang tersedia di hadapan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Untuk persiapan mendengar firman Tuhan, kita menyambut dengan bernyanyi BNH, Bersukacita Hatiku. Bersukacita hatiku, menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya. Tak luput dari pandang-Nya, pusaraku didengarnya. Indah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Tuhan mengajariku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiran jemaat sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, jemaat yang beribadah di gereja dan juga jemaat yang beribadah di rumah. Marilah kita membaca firman Tuhan, perikop khotbah dalam Minggu Palmarum hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-31. Kita akan membaca secara responsoria dari ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Mazmur 31 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa yang mengasihi kita, yang memberikan firman-Nya sebagai pedoman hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seruan yang disampaikan kepada kita dalam Minggu Palmarum hari ini adalah seruan supaya kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Supaya kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Meski mungkin saat ini ada hal-hal yang mengganjal dalam perasaan kita, membuat kita seperti sungkan untuk bersorak-sorak. Tetapi Tuhan mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Bersorak-sorak memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dengan menyerukan Hosana. Itu seruan yang khas di Minggu Palmarum. Setiap kali kita dalam ibadah minggu tiba di Minggu Palmarum, seruan Hosana adalah seruan yang khas bagi jemaat Kristen. Diserukan seperti masyarakat ramai pada masa itu mengeluh-elukan Yesus saat Yesus memasuki kota Yerusalem menjelang perayaan Paskah. 5 hari menjelang perayaan Paskah itu, Yesus sudah mengadakan perjalanan dari Betania untuk memasuki kota Yerusalem. Tiba saatnya Yesus akan menggenapi seluruhnya yang diinginkan Allah, yaitu penyelamatan umat manusia. Dia akan tunaikan itu. Maka nubuat-nubuat yang berhubungan dengan kedatangan Sang Juru Selamat, umpamanya yang pernah diserukan Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9,
tentang Raja umat Allah yang datang ke kota Yerusalem, duduk mengendarai keledai. Itu juga digenapi Tuhan Yesus. Dan tergenapi juga seruan orang yang merindukan keselamatan itu, menyerukan Hosana. Jadi seperti orang ramai yang bersorak-sorak memuliakan Tuhan Yesus, demikianlah kita di Minggu Palmarum ini diarahkan, dibangunkan semangat kita untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam seruan Hosana itu, ini merupakan seruan yang sangat indah dan unik. Sebab seruan ini memuliakan Tuhan Yesus dalam menyambut kedatangannya. Tetapi keunikannya dalam seruan kemuliaan itu, terkandunglah kerinduan umat yang merindukan keselamatan. Sebab kata Hosana itu berarti tolong selamatkan kami. Jadi ketika umat itu bersorak-sorak memuliakannya, sekaligus di dalamnya terkandung kerinduan. Tolong selamatkan kami. Dan itu jugalah seharusnya muatan iman kita dalam Minggu Palmarum hari ini, ketika kita diajak bersorak-sorak memuliakan Tuhan kita, memuliakan Allah Bapa, memuliakan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kita diajak untuk menyerukan Hosana. Haruslah kita memahaminya. Ada kerinduan kita kepada Yesus. Selamatkanlah aku. Selamatkanlah kami. Selamatkanlah keluarga kami. Seruan kemuliaan berbaur dengan seruan pengharapan, mengharapkan kasih Tuhan. Kita tahu orang bersorak-sorak itu mungkin karena mengalami atau merasakan sukacita. Ada orang bersorak-sorak, sukacitanya dalam konteks yaitu kemenangan. Umpamanya seorang atau sekelompok orang memenangkan suatu pertandingan, perlombaan. Semakin hebat, semakin sengit pertandingan itu. Katakanlah seperti pertandingan bulu tangkis atau pertandingan sepak bola. Ketika poin kejar mengejar, begitu ya. Tetapi orang yang menang, kelompok yang menang itu, pasti ketika dia menang saat itu ekspresinya luar biasa. Sukacita, bersorak-sorak. Dan juga orang-orang yang memberikan dukungan pada mereka juga melonjak-lonjak bersukacita. Sorak-sorak kemenangan. Tetapi ada orang yang lainnya bukanlah dalam konteks kemenangan seperti itu, melainkan sorak-soraknya adalah dalam konteks keselamatan. Mereka bersorak-sorak bersukacita karena mereka beroleh keselamatan ketika mereka hidupnya terancam, mengalami mara bahaya, menghadapi bahaya yang besar, tapi mereka selamat. Ada sorak-sorai yang berbaur dengan rasa haru, sehingga ketika mereka bersorak-sorak, mengucur juga air matanya, bergetar tubuhnya. Sorak-sorak ketika bersyukur. Ada yang sampai sujud syukur kepada Tuhan. Itu. Tubuhnya bersujud, wajahnya menengadah, tangannya bergetar, bersorak untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa pahami dalam kondisi seperti itu. Kemenangan tadi, keselamatan itu
semakin besar nilai kemenangan dirasakan oleh seorang yang memperoleh kemenangan itu, dan juga semakin besar nilai keselamatan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang, satu keluarga yang selamat dari bahaya itu, maka semakin besar pula luapan sukacita, sorak-sorak. Itu juga adalah bagian dari pengalaman kita yang pernah bersorak-sorak. Saya percaya itu. Tentu ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pernah bersorak-sorak dengan suara tergetar, dengan cucuran air mata, karena masyarakat merasakan begitu dahsyatnya pertolongan Tuhan. Memberi kemenangan, memberi sukacita, memberi kelepasan dalam hidup kita. Itu bagian dari pengalaman-pengalaman kita. Jadi semakin besar kita merasakan kesannya, semakin bergelora sukacita itu untuk bersorak-sorak. Daud berbagi pengalaman hidupnya di dalam Mazmur 31. Ia mengalami kesengsaraan. Luar biasa ini. Kalau kita memposisikan pribadi kita, suasana hidup kita seperti pengalaman Daud ini, kita bisa merasakan keadaan yang sangat mencekam. Ia mengalami kesengsaraan, jiwanya dicekam, rasa takut. Ia sangat kesesakan. Sebab ia dikelilingi musuh-musuhnya yang ganas. Musuh-musuh yang ganas itu bermaksud untuk mencelakakan hidupnya, hendak membinasakan hidupnya. Karena ancaman musuh itu berkesinambungan, bukan hanya sekejap atau sesaat saja, berkesinambungan. Daud merasa hari-hari hidupnya penuh duka. Kekuatan hidupnya semakin surut. Dan itu semua diwarnai dengan keluh kesah. Bertambah lagi dia merasakan kesengsaraan dan keluh kesah semakin berat, sebab ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Barangkali kita pernah mengingat atau membaca ada pengajaran hikmat yang ditulis dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-17, mengatakan tentang kualitas jiwa seorang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat, itulah sahabat sejati. Setiap waktu dinyatakannya kasihnya kepada orang yang dikasihinya, dan dia menjadi saudara saat kesukaran. Dia hadir, dia mengatakan, ada yang bisa kubantu. Dia hadir, dia mengatakan, aku di sini. Dia hadir, dia mengatakan, ingatlah Tuhan. Dia hadir, dia mengatakan, percayalah, marilah kita berdoa. Itulah sahabat yang hadir dalam saat kesukaran. Pada saat kita menghadapi kesukaran, pada saat kita terpuruk dalam kesedihan kita, tentu kita juga mengharapkan kehadiran teman-teman kita bersimpati. Terobatlah perasaan kita, terhiburlah kita. Malum hilala di haroromon, lubang pakilala aku merasa lega dengan kehadiranmu. Kita mengharapkan kehadiran teman bersimpati
Mereka datang memberi penguatan. Mereka datang memberi penghiburan. Mereka menopang kita dengan doanya. Hal itu akan menopang semangat hidup kita dan meringankan beban-beban kita. Tetapi penuturan Daud dalam Mazmur ini, pengalamannya, ia ditinggalkan teman-temannya saat Daud sangat membutuhkan kehadiran teman-teman itu. Daud merasa sendiri, Daud merasa terasing dalam kesengsaraannya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita yang terus-menerus berpengharapan akan kasih Tuhan, seperti Daud yang mengalami kesesakan di dalam perjalanan hidupnya itu, kesengsaraan. Tentu demikian juga hidup kita tidak luput dari pengalaman mengalami hal-hal yang menyesakkan, yang mengganggu rasa sukacita kita. Penyebab kesesakan itu tentu bisa berbeda-beda. Apa yang saya alami, apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari mengalami dalam pergumulan hidup berbeda-beda. Jika Daud menuturkan kesesakannya karena ancaman, intimidasi dari musuh-musuh yang membahayakan hidupnya. Mungkin kita merasakan kesesakan bukan karena ancaman musuh, tetapi karena kesukaran-kesukaran yang sedang kita hadapi, yang menjadi penyebabnya. Mungkin kita sedang bergumul dengan sakit, penyakit, kesedihan, atau apalah dalam pergumulan hidup kita, sehingga terusik rasa ketentraman. Seperti dikatakan Daud, aku berkeluh kesah, kekuatanku surut, sukacitaku hilang. Dan itu bisa menyebabkan aura wajah kita itu begitu kusut kelihatannya, hilang semangat sukacita kita. Kita merasa tertekan dalam beban yang berat. Kita memahami realita hidup kita. Kita memahami realita hidup. Tuhan masih memperkenankan kita mengalami dalam kehidupan kita ini. Ada yang namanya kesukaran, ada yang namanya pencobaan. Tuhan masih berkenan kita menghadapi hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Kesukaran, kesedihan, pergumulan yang berat menjadi bahagian pengalaman hidup kita. Bahkan di dalam Kidung Jemaat nomor 408 dikatakan sebagai ungkapan kesaksian iman orang percaya dalam kehidupannya, dikatakan suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tuhan memakai suka duka di dalam kehidupan kita ini adalah untuk kebaikan kita. Jadi bagi kita orang yang percaya akan kasih Tuhan kita, kita memahami suka duka yang terjadi silih berganti itu di dalam kehidupan kita dipakai Tuhan untuk sesuatu yang indah, untuk sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita, yaitu mendewasakan, mematangkan iman kita, pengharapan kita, supaya kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin menyatu dalam kedekatan dan ketergantungan hidup kita dengan Tuhan. Jauhlah asumsi kita, jauhlah dari hati dan pikiran kita berasumsi atau bersangka sangka saat kita
dalam kesesakan itu, Tuhan membiarkan aku. Tuhan tidak peduli terhadapku. Jauhlah. Sebab Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan bagi kita. Tentulah kita merindukan pertolongan, merindukan kelepasan, kelegaan. Kita merindukan beban berat kita itu diangkat agar kita merasa lega, tentram, sukacita. Kita merindukan pertolongan, merindukan jalan keluar bagi kita, agar kesukaran kita teratasi kesukaran kita, dan kita bisa bersukacita. Pemazmur pernah mengatakan dalam Mazmur 121 ayat pertama hingga ayat yang ketiga, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Itu adalah ungkapan orang yang merindukan pertolongan, mencari pertolongan, melihat, menatap ke gunung-gunung, mencari pertolongan. Dari mana gerangan pertolongan ini bisa datang? Tetapi keyakinannya yang teguh mengatakan, tidak ada pertolongan yang datang kepadaku selain dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan hidupku, yang memelihara hidupku setiap saat. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kakiku goyah. Tuhan tidak akan terlelap. Akan ada sukacita, akan ada kemenangan, akan ada rasa syukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan orang yang berseru-seru minta tolong, minta keselamatan kepadanya, yang menaruh harapan kepada Tuhan setiap saat. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih dan setia itu akan menyatakan kasih-Nya, pertolongannya, meluputkan kita, menyelamatkan hidup kita, sehingga ke masa depan kita dapat bersyukur. Itulah janji indah yang disampaikan Allah, menyatakan kepada kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Tuhan mengingatkan kita, jangan engkau larut di dalam kesedihan, kesesakanmu, tetapi arahkan pengharapanmu, keyakinanmu, berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Lihat, aku akan meluputkan engkau, sehingga bergantilah kesesakan itu menjadi sukacita, memuliakan Tuhan. Daud tidak membiarkan hidupnya terpuruk terus-menerus dalam sengsara itu. Dia tidak membiarkan hidupnya terpuruk. Dia bangkit menggapai sukacita dari Allah. Sukacita sumbernya dari Allah. Itu yang dia gapai. Daud berkata kepada Allah, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau memperhatikan kesesakan jiwaku dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Demikianlah hendaknya kita menaruh harapan kita dalam hidup kita ini. Di saat kita menghadapi kesukaran-kesukaran itu, kesedihan, beban-beban hidup kita itu, di saat kita berbeban berat,
di saat kita merindukan pertolongan, kelepasan, keselamatan, janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri, atau janganlah kita meragukan kuasa dan kasih Tuhan, tetapi kita harus mengandalkan pertolongan Tuhan. Ingatlah firman yang disampaikan Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Apa yang bisa kita andalkan dalam hidup kita ini? Kemampuan kita serba terbatas. Ada banyak masalah yang melampaui kemampuan kita. Yang penting bagi kita adalah andalkanlah Tuhan, berserulah kepadanya. Diberkatilah, itu juga berarti akan bersukacitalah, akan dimenangkanlah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab kuasa Tuhan itu melampaui bagaimanapun hebatnya atau sukarnya masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan hidup kita. Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih besar, memberikan kepada kita pertolongan. Percaya akan kasih setia Tuhan yang akan dinyatakan terus-menerus dalam kehidupan kita. Itulah menjadi pedoman kita yang memampukan kita bersorak-sorak sebagai orang yang menang dalam hidup kita ini. Bersorak-sorak sebagai orang yang beroleh anugerah keselamatan yang indah itu. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu, Allah Bapa, dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di Minggu Palmarum hari ini, Tuhan mengajak kami untuk bersorak-sorak. Bersorak-sorak mengeluh-elukan Yesus, Juru Selamat kami. Bersorak-sorak yang di dalamnya kami menaruh pengharapan yang kuat. Kami menantikan keselamatan, kelepasan dari Yesus Kristus. Keselamatan, kelepasan dari kuasa dosa yang menyesatkan kami. Demikian juga dari berbagai kesulitan, kesukaran yang Tuhan perkenankan kami hadapi. Supaya dengan demikian, dengan pertolongan dari Yesus Kristus, kami beroleh kemenangan dan limpahan sukacita dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Bersorak-sorak sebagai orang yang menang, bersorak-sorak sebagai orang yang dilimpahi sukacita dari Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami berdoa, mendoakan pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Kami akan memasuki saat-saat hari-hari perenungan akan Via Dolorosa, perjalanan Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanannya untuk menggenapi karya penyelamatan bagi umat manusia, jejak-jejak penderitaan Yesus Kristus. Mulai besok malam kami akan beribadah Pasion hingga hari Kamis, dan memasuki hari Jumat kami melaksanakan ibadah Jumat Agung. Kemudian pada hari Minggu kami akan merayakan Paskah, kemenangan Yesus yang di dalamnya adalah kemenangan kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam rangkaian ibadah ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan iman kami semakin dikuatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu, penghiburan atas meninggalnya Bapak Keri Samora Simanjuntak, suami Inang Debita Borusiahaan. Berilah penghiburan bagi ibu kami, bagi segenap keluarga. Kami bersyukur atas jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi keselamatan
bagi umat-Mu dan juga menjadi sumber penghiburan bagi orang yang berduka. Berkati rangkaian ibadah di sana, juga acara tutup peti dan pemakaman yang akan dilayankan gereja-Mu hari ini. Allah Bapa Tuhan kami, berkati jemaat-Mu yang bersyukur bersorak-sorak mensyukuri ulang tahun mereka. Ada 25 warga jemaat akan mensyukuri ulang tahun mereka ya Tuhan. Tuntun mereka bersukacita di dalam Tuhan, selalu mengandalkan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka. Menangkan mereka ya Tuhan. Terlebih-lebih lagi kami berdoa memohon kasih karunia-Mu untuk warga jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Demikian juga yang dirawat di rumah. Inang Mary Boru Huta Barat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Inang J. Sibarani di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Saudara Melvin Huta Barat di Rumah Sakit Tarakan. Demikian juga Inang Dorma Intan Boru Sitinjak di RSCM. Demikian juga anak kami Kevin David Simanuk Khalid di Rumah Sakit PGI Cikini. Christian Julius Simanuk Khalid di Rumah Sakit PGI Cikini. Dan ada 28 jemaat-Mu yang menjalani pemulihan dan perawatan di rumah masing-masing. Tuhan, dengarkanlah seruan-seruan mereka. Kami berdoa mendoakan mereka ya Tuhan, tolonglah mereka. Berkati pengobatan-pengobatan dan perawatan kepada mereka, sehingga hari demi hari mereka memperoleh pertambahan kekuatan untuk pertambahan kesehatan dan kesembuhan mereka. Mampukan dokter dan para perawat melaksanakan tugas-tugas mereka. Lindungi semua pelayan kesehatan. Allah Bapa Tuhan kami, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa dalam ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang telah menyampaikan persembahan-persembahan ibadah minggu, pertanyaan wek. Demikian juga yang menyampaikan persembahan bulanan, pilihan bulanan, sosial huria, ucapan syukur, berpuluhan, bahkan yang memberikan bunga altar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati semua persembahan itu untuk pengembangan pelayanan bagi gereja-Mu. Dari berkat yang Tuhan berikanlah kami bersukacita membawa persembahan kami. Tambahkanlah berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ketika kami pulang dari ibadah ini. Berkatilah kami, hantarlah kami pulang membawa berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 790. Dan kita menghantarkan persembahan kita.
Kita teruskan ke ayat pertama dan kita berdiri. Marlas Roh Mahamu di bagasan Yesus, napasona pun hamu, Yesus Kristus Tuhanmu, jatuh dari kamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat sekalian dan juga jemaat yang beribadah di rumah, kami para majelis HKBP Kernolong dan semua yang melayani pada hari ini dalam ibadah Minggu Palmarum ini menyampaikan kepada kita, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita.